Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sungguh merupakan pilihan Allah Ta'ala yang kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah. Bulan Ramadan sebagai pelipat gandaan amal-amal kita semua. Tadinya Allah Ta'ala kabarkan bahwa umat Nabi Muhammad ini sebagai penduduk surga paling sedikit dari umat-umat lain. Umat Nabi Muhammad itu cuma sepertiganya. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. 2/3 umat-umat terdahulu yang masuk surga, yang menempati kafling di surga. Umat Nabi Muhammad cuma 1/3. Disitulah Nabi SAW bersedih. Makanya diadakanlah syariat Ramadan. Setiap amal kita dilipat ganda oleh Allah. Akhirnya ayatnya dirubah itu dengan ayat selanjutnya dalam surat Al-Waqi'ah, sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Bahkan 2/3 jadi milik umat Islamnya Nabi Muhammad, dan 1/3 surga kaflingnya milik umat Islamnya nabi-nabi terdahulu. Itu barokah Ramadan yang ada satu malam disebut sebagai Lailatul Qadar. Insya Allah masih lama sih. Bulan suci Ramadan sebagai bulan pelipat ganda pahala kita. Bulan suci Ramadan sebagai satu bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan yang dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu supaya kita lebih khusyuk memanfaatkan Ramadan. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada 3 perkataan amin ketika Nabi naik ke mimbar itu, Pak. Mungkin kita dengar, kita pernah baca di WA itu, ya. Nabi naik mimbar pertama mengatakan amin, naik mimbar kedua, undakan kedua berkata amin, yang ketiga berkata amin. Hadis ini memang riwayat Imam Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya. Ada dalam kitab beliau yang lain, namanya kitab Adabul Mufrad. Derajatnya hasan sahih hadis ini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, itu kira-kira apa amin 3 kali yang Tuhan ketika naik undakan pertama, kedua, ketiga? Yang pertama kata Nabi, man wajada abawaih au ahadahuma, siapa seseorang yang mendapatkan ayah ibunya atau salah satunya, lam yudkhilhul jannata, tapi dia tidak bisa masuk surga. Itu dia mendapati bapak ibunya sudah lansia, sudah sepuh, tapi enggak berbakti kepada bapak ibunya, atau salah satunya dia tidak masuk surga, hadirin, karena enggak berbakti. Maka dari situ aku berkata amin. Hadirin, orang tua kita yang sudah meninggal dunia tetap masih bisa kita berbakti kepadanya. Habis sholat bacakan Fatihah untuk mereka. Kalau kita umroh, ya, ini kan abang pilot sering umroh nih, yang lain belum umroh, beliau mah udah 7 kali mungkin sekarang. Ya bang ya, udah 7 kali ya bang.
Hadirin, kalau kita umroh nih, umroh pertama, besoknya ada kesempatan lagi, badan kita sehat, ya silakan pergi ke Tanim lagi ke Masjid Aisyah untuk umroh kedua untuk bapak kita yang sudah meninggal. Besoknya lagi kita ada kesempatan lagi, silakan umroh ketiga untuk ibu kita yang sudah meninggal. Berbaktinya kita kepada orang tua masih bisa sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Hadirin, makanya orang yang mengerti ilmu dan yang tidak mengerti ilmu ini berbeda. Orang tua kita terutama yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, derajat mereka akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita satu kali. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, derajatnya hasan, nomornya 10.610 dalam Maktabah Syamilahnya itu. Jadi sekali kita berkata Rabbighfirli wali walidayya, maka orang tua kita dinaikkan oleh Allah satu tingkat itu. Dan Nabi perintahkan kita setiap hari beristighfar minimal 100 kali. 100 derajat untuk ayah ibu kita kalau kita bacakan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli. Kemudian undakan yang kedua apa itu ya Rasul? Ketika Tuhan juga berkata amin. Yang kedua kata Nabi, man dakhala alaihi Ramadan, siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan sampai Ramadan habis, walam yaghfir lahu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka aku berkata amin, kata Nabi. Ini berat hadirin. Kalau di bulan suci Ramadan kita nggak diampuni dosa kita, bagaimana di luar Ramadan? Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini hadirin? Kita patut bersyukur karena Ramadan Allah Ta'ala berikan kepada kita yang nabi-nabi terdahulu sekalipun mereka beragama Islam belum pernah Allah berikan puasa sebulan Ramadan. Makanya dalam Al-Baqarah 183 Pak, Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Pertanyaannya, itu siapa orang sebelum kita yang diwajibkan puasa juga? Ulama kita katakan mereka adalah semua nabi, karena semua nabi beragama Islam sehingga mereka punya syariat puasa, punya syariat salat. Dalam hadis banyak Pak riwayat daripada Imam Tabrani, Imam Baihaqi, baginda Nabi SAW bersabda, ini derajatnya pun hasan, kata Nabi, al-ahya al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun, para nabi hidup di alam kuburnya menjalankan solat karena mereka orang Islam punya syariat solat. Ataupun dalam hadis Bukhari Muslim ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila sampai Masjidil Aqsa, beliau mengimami dengan para nabi semuanya menjadi imam, menjadi solat berjamaah, solat sunnah saat itu. Nabi-nabi yang dihadirkan di Masjidil Aqsa semuanya mereka berupa arwahnya diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka solat bersama Nabi? Karena mereka orang Islam, mereka punya syariat puasa dan solat. Hadirin, ayat ini Al-Baqarah 183 memang ayat fikih puasa, tetapi kandungannya akidah, kandungannya masalah imaniyah, kandungannya masalah keimanan. Dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang paling kaya raya, orang yang paling hebat fasilitas hidupnya, dia punya bisnis ini, punya bisnis itu, punya kekayaan yang bukan main, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Setelah meninggal di akhirat, Nabi sabdakan, Allah katakan, wahai hambaku yang hidupnya paling enak tapi engkau tidak pernah menyembah aku, engkau tidak menjalankan agama yang aku utus, satu agama dari sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Engkau adalah orang yang paling enak hidupnya, engkau orang paling kaya, tapi engkau tidak beriman kepada aku. Ketika engkau sudah aku celupkan dalam neraka jahanamku satu detik saja, kemudian Allah Ta'ala angkat dia, Allah tanya, wahai hambaku yang paling enak hidupnya, setelah satu detik engkau merasakan siksaku dalam neraka jahanam, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu pernah merasakan hidup yang kaya raya di dunia 60-70 tahun? Maka si hamba berkata, ya Allah, aku orang paling enak hidupnya di dunia, tetapi setelah aku di satu detik saja engkau celupkan dalam neraka jahanamku, aku tidak pernah merasakan kalau aku pernah menjadi orang kaya hidup yang paling enak.
Kemudian Allah ambil lagi satu orang yang paling miskin, yang paling papa, tetapi dia sabar, dia tetap beriman kepada Allah, dia jalankan sholat 5 waktunya, dia berpuasa. Kemudian Allah celupkan dalam surga Allah Ta'ala 1 detik, kemudian diangkat. Wahai hambaku, hidup engkau yang paling susah, tetapi engkau tetap sujud kepada aku, engkau tetap beragama Islam, engkau tetap mengabdi, engkau menjalankan perintahku, menjauhkan laranganku. Setelah aku celupkan 1 detik dalam surgaku, apakah engkau pernah merasakan hidup yang paling susah 60-70 tahun? Maka si hamba berkata, ya Allah, aku hidup 60-70 tahun yang paling susah. Setelah aku merasakan 1 detik saja dalam surgamu, seakan-akan aku enggak pernah merasakan hidup susah di dunia ini. Para jamaah, ini nikmat iman dan Islam sangat besar. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Itu siapa, Pak? Jawabannya adalah seluruh nabi. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena mereka beragama Islam. Dari sejak zaman Nabi Adam beragama Islam. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 pada ayat ke-78, huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah telah menamakan kalian semuanya orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Nabi Adam, wa fi hadza, dan umat Islam terakhir yang dalam Al-Quran ini. Nabi Nuh juga beragama Islam, hadirin. Beliau punya puasa syariatnya 3 hari. Ini pun puasa 3 hari Nabi Nuh diambil oleh Nabi Muhammad, diadopsi menjadi syariat puasa sunnah kita. Allah katakan bahwa Nabi Nuh beragama Islam dalam surat Yunus ayat 72, surat ke-10. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin, wahai kaumku, kalau kalian menentang dakwahku, berpaling daripada dakwahku, dakwah Islamku, kata Nabi Nuh, fama sa'altukum min ajr, aku tidak pernah minta upah ganjaran dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah ganjaran kepadaku hanya Allah. Wa umirtu, kata Nabi Nuh, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Baginda Ibrahim, baginda Yakub beragama Islam. Al-Baqarah surat kedua ayat 132. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berkata kepada putra-putra mereka, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu sekali-kali mati kecuali menjadi orang muslim saja. Nabi Yusuf beragama Islam. Allah sebutkan dalam surat Yusuf surat ke-12 pada ayat ke-101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya Allah, engkau berikan aku kerajaan Mesir, engkau memberikan aku mukjizat, bisa mengartikan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat, kata Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf selanjutnya? Tawaffani muslima, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Jelas sekali. Demikian juga Ratu Bilqis, yang beliau menyerahkan dirinya kepada Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, yang Nabi Sulaiman sudah menjadi muslim sebelumnya. Surat An-Naml surat ke-27 pada ayat ke-44, wa aslamtu ma'a Sulaiman, kata Ratu Bilqis, aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala. Nabi Musa dengan Tauratnya beragama Islam. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa, berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Jadi Yahudi pada zaman itu bukan berupa agama, Yahudi berupa kaum, kabilah, suku, marga. Mereka menjadi agama Yahudi setelah tersesatnya. Dan setiap ahli kitab, hadirin, disebut kafir oleh Allah. Karena setiap manusia saat ini setelah mendengar kedatangan Al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad, kedatangan umat Islam, kedatangan Islam, wajib ikut semuanya kepada Al-Quran. Sehingga apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, bertawakallah hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau kamu betul-betul orang muslim. Ini para Yahudinya, para Bani Israelnya. Demikian Nabi Isa juga mengajarkan Injil kepada para hawariyin, pada pengikut setia beliau. Allah Ta'ala katakan banyak dalam ayatnya itu, Pak. Mereka berkata, washhad bi annana muslimun. Contohnya dalam Al-Maidah 111. Wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ketika aku berikan petunjuk, kata Allah, kepada para pengikut setia Nabi Isa, para penghafal Injil pertama kali, para orang yang mendapat pelajaran Injil dari Nabi Isa pertama kali.
Allah katakan an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, beriman kepada rasulku. Qalu, semua mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah. Washhad bi annana muslimun, saksikan kami sebagai seorang muslim. Hadirin, Pak, kalau Anda mendapatkan kitab Taurat dan Injil yang asli, bolehkah kita mengamalkannya, Pak? Anda mendapatkan Taurat Injil asli dengan bahasa Ibraninya udah diterjemah dalam bahasa Indonesia, bolehkah kita mengamalkan? Tidak boleh. Kalau seseorang mengamalkan kitab langit selain Al-Quran hari ini, disebut kafir oleh Allah. Bukan ulama yang mengatakan, bukan ustadz yang mengatakan, dan ini bukan kata-kata radikal terorisme, bukan. Kata-kata kafir dalam Al-Quran tujuannya supaya kita dengan puasa kita menjadi orang bertakwa, ada risau kepada orang-orang ini, supaya paling tidak kita doakan, ya Allah kasihan mereka ya Allah. Bukan untuk kebencian, bukan untuk menyinyir, bukan untuk ngebully hadirin, tapi untuk ada rasa sayang, risau kepada mereka. Inilah yang Allah inginkan puasa Ramadan kita, la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang dia baik dan juga dia ada fikir untuk orang lain menjadi baik. Jangan egois, Pak, jadi manusia mau masuk surga sendiri hadirin. Para jamaah yang dirahmati Allah, coba ayatnya nggak usah jauh-jauh. Dalam surat Lam yakunil ladina kafaru pun Allah sebutkan di situ. Ayat ke-6-nya itu, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari penganut Taurat dan Injil, ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah dewa-dewa, orang-orang yang menyembah patung-patung. Finari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ayat terakhirnya kenapa Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Kenapa hadirin? Kenapa begitu Allah Ta'ala marah kepada mereka? Karena semua nabi dengan kitab-kitabnya, para nabi yang nggak ada nama kitab disebut sohifah, sohifah Ibrahim, sohifah Daud, Daud Zabur maksud kami, sohifah Yusuf, sohifah Sulaiman, ya, Daud dengan Zaburnya, Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya. Semua ajaran ini sudah sempurna dalam Al-Quran, sehingga orang yang mengamalkan daripada salah satu kitab tadi tidak boleh disebut kafir oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat Pak, kafir ini tidak boleh kita katakan kepada orang yang di luar Islam. Kita bernegara di negara yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila ini wajib menghormati keberadaan mereka, bukan kebenarannya. Makanya kita ngeri hari ini hadirin, kalau nggak kuat-kuat iman kita, ya, ada orang yang bergelar kiai mengatakan semua agama masuk surga, orang yang murtad masih bisa masuk surga. Mana dalilnya? Ini pendangkalan akidah hadirin. Jelas dalilnya itu. Kata-kata kafir nggak boleh dikatakan. Bagaimana nggak boleh dikatakan? Dalam ayat yang paling gampang, qul ya ayyuhal, mau diganti gimana? Apa sih pembeda orang kafir dengan tidak kafir? La a'budu ma ta'budun. Aku menyembah Allah, kamu tidak menyembah Allah, itu kafir. Tetapi bukan untuk ngebully mereka. Kalau kita ketemu mereka kita bilang, dasar kafir, masuk neraka loh. Nggak boleh hadirin. Wajib menghormati. Al-An'am 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, tidak boleh kamu menghina agama lain. Tetapi internal akidah kita tidak boleh terbersit sedikit pun kalau semua agama itu masuk surga. Sedih hadirin, ada jamaah datang, Pak Ustadz, tahun ini saya nggak puasa Ramadan Pak Ustadz. Kenapa Bapak? Karena kata Kiai Anu masuk surga itu semua agama masuk surga. Jadi saya masuk surganya dengan agama yang mengajarkan ibadah seminggu sekali aja. Jadi nggak usah puasa, capek puasa Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, hidup sementara. Tunjukkanlah ketakwaan kita. Takwa adalah yaitu kita hasilkan dari puasa Ramadan, kita baik dan ada fikir orang lain juga baik. Kita tunjukkan akhlak yang baik, bisa jadi mereka masuk Islam, Pak. Sudah berapa banyak para penginjil di Indonesia yang mereka masuk Islam karena melihat kebenaran Al-Quran ini. Hadirin, terakhir Nabi katakan, jangan kamu tinggalkan Islam, satu-satunya agama dari Allah. Satu-satunya agama dari Allah. Kenapa? Allah tegaskan dalam An-Nisa 48. Maksudnya An-Nisa 19. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Satu lagi, Allah tegaskan penolakannya.
penolakan bagi orang yang beragama selain Islam. Suratnya pada tadi Ali Imran 19, ini Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang memilih agama selain Islam, falay yuqbala minhu, enggak bakal diterima oleh Allah selama-lamanya, dan di akhirat menjadi orang yang sangat merugi. Semoga puasa Ramadan yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita memberikan hikmah-hikmah terbaik untuk ketakwaan kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Allah pilih kita, keluarga kita, dan seluruh manusia Allah kasih hidayah supaya kita semuanya mati dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-afu minkum, kebaikan dari Allah, kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.